Kiranya ibadah yang kami lakukan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Sebutan manusia duniawi mengarah kepada orang yang belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, yang hidupnya masih diperbudak oleh keginan dan hawa nafsunya karena berada di bawah kuasa dari si jahat. Orang percaya yang masih mengenakan jubah manusia duniawi menandakan bahwa dia sungguh-sungguh bertobat dan belum menyalipkan dosa dengan keinginan dagingnya di dalam iman percaya kepada Kristus. Ciri-ciri dari orang yang masih hidup dalam kedagingan adalah suka berselisih, iri hati, dengki, pemarah, cemburu, dan sebagainya. Terdapat dalam Galatia 5 ayat 12 sampai dengan ayat 21a. Tujuan Kristus Yesus menebus kita adalah agar kita selamat dari kebinasaan dosa dan juga beralih dari manusia duniawi yang gelap pikirannya dan jauh dari Tuhan, menjadi manusia rohani yang diubah serupa dengan Dia. Oleh karena itu, sebagai gereja Tuhan, yakni persekutuan orang percaya yang dipanggil Allah untuk keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Mari kita hidup sebagai manusia baru dengan saling mengasihi satu sama lain, menjauhkan diri dari perselisihan dan pertengkaran, dan berusaha hidup damai satu sama lain. Sehingga kehadiran kita sebagai gereja Kristus dapat menjadi berkat bagi dunia. Bapak Ibu sekalian, mohon bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Baik, sehingga kami pada malam hari ini kami dapat melakukan ibadah keluarga di keluarga Bapak Hans Mantiri. Terima kasih ya Tuhan, karena keluarga Bapak Hans Mantiri sudah membuka pintu hatinya, pintu rumahnya untuk kami beribadah pada malam hari ini. Tuhan berkati keluarga Hans Mantiri, Ibu Erna, Pak Hans, Ibu Erna, anak-anak, menantu, bahkan cucu-cucu. Tuhan Bapa kami dalam sorga, pada kesempatan ini kami juga menyerahkan ibadah kami. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dari awal pertengahan sampai dengan akhir.
seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut kidung pujian. Kami baca Mazmur berbalasan terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca secara responsoria. Berbahagialah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya apa saja. Bukan demikian orang fasik. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu sekalian, kita sambut Kidung Jemaat 467. Silakan duduk. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Bapa di dalam kasih Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan akan sabda firman, marilah kita mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan kepada kami dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan akan sabda firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Sebelum kami akan membaca firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Biar kami bisa mengerti dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya.
Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yang mengatakan, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan manusia rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom. Selamat malam Ibu Bapak Saudara dalam kasih Yesus Kristus yang ada di Zoom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Renungan pada malam hari ini kita terambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 yang menjadi tema iri hati dan perselisihan, tanda manusia duniawi. Bapak, Ibu dalam kasih Yesus Kristus, ketahui bersama-sama sangat jelas bahwa dalam kehidupan jemaat di Korintus telah terjadi perselisihan karena adanya golongan-golongan yang akan menghancurkan di jemaat Korintus. Golongan-golongan di Korintus pada waktu itu adalah golongan Paulus, golongan
Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Mengapa demikian ada perpecahan di antara mereka? Karena mereka merasa paling baik. Mereka merasa paling hebat. Dan mereka merasa benar apa yang mereka lakukan. Di dalam situasi inilah mereka membuat persekutuan jemaat di Korintus mengalami perselisihan di antara mereka. Padahal dengan kasat mata atau kita bisa lihat bahwa jemaat Korintus sangat kaya dengan bermacam-macam talenta yang mereka peroleh atau mereka miliki secara rohani di dalam pelayanan mereka. Tetapi Rasul Paulus menyebutkan pada saat itu apa yang terjadi dan sebab terjadinya permasalahan di jemaat Korintus. Rasul Paulus menyebut mereka adalah mereka sebagai manusia duniawi di dalam kehidupan rohani mereka belum dewasa. Walaupun Paulus juga mengakui bahwa mereka telah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga Paulus juga menyadari bahwa Paulus tidak dapat mengajar mereka yang baik sebagai manusia rohani, tetapi hanya sebagai manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Bapak, Ibu dalam kasih Yesus Kristus, kita bisa lihat di ayatnya 3 dan 4. Paulus itu lebih menegaskan dan kritikan yang sangat pedas kepada mereka. Sekaligus mengungkapkan penyebab terjadinya perpecahan di antara mereka. Penyebabnya adalah tidak selainnya iri hati dan kedengkian yang menyebabkan mereka menjadi perselisihan di antara mereka. Karena mereka masih hidup secara duniawi. Di dalam perselisihan mereka timbullah ada kesombongan, keangkuhan mereka. Dan mereka membanggakan diri. Kesombongan, keangkuhan mereka akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka. Karena diawali dengan rasa iri hati, kedengkian di antara seorang lainnya. Oleh sebab itu, jemaat Korintus telah terpecah-pecah karena telah menggolong-golongkan dan telah meninggikan diri, memuji-muji dan bahkan mendewakan individu. Oleh karena itu, jemaat Korintus terpisah-pisah. Telah mereka mengaku ada golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Oleh sebab itu, mereka masih hidup dengan cara pikiran duniawi, bukan dengan cara hidup manusia dikuasai oleh Roh Allah. Golongan-golongan inilah yang merusak persekutuan, kesejahteraan jemaat Tuhan di Korintus. Bapak, Ibu dalam kasih Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatasi perselisihan mereka yang ada di Korintus. Paulus menasihati mereka
supaya jemaat tidak berfokus pada manusia, tetapi kepada Allah. Hingga umat Korintus dapat mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan cara atau jalan yang diberikan Tuhan kepada Paulus dan Apolos. Dan Rasul Paulus menegaskan kepada mereka agar umat sadar bahwa Tuhanlah yang bekerja dengan kuasanya di dalam diri Paulus dan Apolos. Di dalam mewartakan Injil kepada jemaat Korintus, bukan karena kehebatan mereka berdua, bukan kehebatan Apolos dan Paulus, tetapi semuanya itu kehebatan dari Tuhan Allah sendiri. Dan akhirnya Paulus memberikan istilah kepada mereka di ayatnya 6 sampai 8. Menanam dan menyiram. Paulus mengatakan bahwa aku menanam dan Apolos menyiram. Tetapi Allah memberikan pertumbuhan Paulus. Memberikan pertumbuhan. Paulus menanam benih Injil, Apolos menyiraminya. Tetapi Allah yang memungkinkan benih Injil itu bertumbuh dan berkembang. Yang penting adalah Tuhan sendirilah yang menyebabkan firman atau benih Injil itu bertumbuh dan berkembang dan memberi hasil yang lebih baik lagi. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih Yesus Kristus, marilah kita menjaga dan merawat persekutuan jemaat kita dengan kedewasaan rohani, bukan memakai cara duniawi yang penuh iri hati, kedengkian, dan perselisihan. Seperti Rasul Paulus menjelaskan di ayat 6 sampai 8, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberikan pertumbuhan. Di dalam hal inilah dijelaskan kepada kita, masing-masing diberikan posisi sesuai dengan panggilan, sesuai dengan kemampuan kita, dan dengan sesuai kehendak Allah sendiri. Ada yang menanam, ada yang menyiram, dan juga ada yang menuai. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Hal ini sebenarnya masing-masing dalam panggilan Tuhan. Yang Tuhan tempatkan tidak lebih dari hadapan Allah. Di ayat yang ke-9, karena kita serahkan Allah, kita adalah ladang Allah, bangunan Allah. Karena itu Allah memberikan sesuai dengan karunia-Nya. Tidak ada lebih dan kurang di hadapan Allah. Kita sebagai orang percaya yang dipakai oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita melayani bukan hanya di gereja dan di lingkungan gereja, tapi dimanapun kita melayani seseorang dengan rasa tulus kita dan penuh kasih dari Tuhan Yesus. Dengan cara kemampuan kita sendirilah. Hal ini kita pun harus sadari bahwa di dalam sebuah pelayanan semuanya adalah orang-orang yang Allah pakai. Orang-orang Allah gunakan. Dan orang-orang Allah jadikan partner oleh dirinya sendiri. Melalui kitalah
yang Tuhan pakai untuk melayani dimanapun kita berada. Jadi kita semua sebagai umatnya yang percaya dan sebagai pelayan Tuhan, tidak ada status yang lebih tinggi di hadapan Allah. Dan tidak ada status yang lebih rendah di hadapan Allah. Karena kita adalah kawan, rekan Allah yang sama. Semoga di pelayanan sektor 11 sebagai pelayan-pelayan Tuhan, presbiter, dan pelkat-pelkat, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, kita harus menjalaninya karena Tuhan sudah mempercayakan kita. Tugas-tugas apapun, dimanapun, kita harus melayani dengan segenap hati kita, setulus hati kita. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, marilah kita kembali membuka hati kita, diri kita di hadapan Allah. Di dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada. Tidak ada satu pun tanpa Allah. Karena kita semuanya adalah sama di hadapan Allah. Karena kita milik Dia. Milik Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak dan Ibu dan keluarga Pak Hans di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu di dalam Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tuhan, kami bersyukur pada malam ini ya Tuhan, kami boleh beribadah secara daring dan luring ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami pada malam ini ya Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Berikanlah kami dengan sukacita agar kami bisa melayani dimanapun kita berada. Tuhan, biarlah kami menjadi sebagai manusia rohani, bukan sebagai duniawi ya Tuhan. Jauhkan kami ya Tuhan dalam apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga di sini, keluarga Hans Mantiri di sini ya Tuhan, dalam kesehatannya dan rencana kepindahan di Tomohon Tuhan. Tuhan, Kau turut campur ya Tuhan. Itu rencana manusia, tetapi rencana Tuhan yang terbaik Tuhan untuk keluarga Om Hans dan Tante Erna ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk David Mantiri dan istri terkasih Weni bersama anak-anak tercinta Matthew di Amerika ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus. Engkau berkati pekerjaan dan usaha apapun yang mereka lakukan di sana ya Tuhan. Jauhkanlah segala dari mara bahaya kepada David dan Weni beserta anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Priska Mantiri, Louis, Kesia dalam rencana balik ke Bitung. Engkau tahu juga Tuhan dalam keberadaan Priska dan anak Tuhan. Engkau tolong Priska, berikan kesehatan dan kekuatan juga ya Tuhan. Apapun rencana Priska ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau memberikan yang terbaik buat Priska. Engkau berkati Priska dalam pekerjaannya dan dalam usahanya apapun ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mau menserahkan juga anak kekasih Louis Kesia ya Tuhan. Dalam studi mereka, berikan mereka kepintaran, biar mereka takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam pertumbuhan masa anak mereka ya Tuhan, Engkau berkati. Kami serahkan juga kepada Tuhan Yesus, Eta Mantiri dan Richard ya Tuhan. Altar dan Allen. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan juga ya Tuhan. Dalam pemulihan apapun yang mereka mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau berikan kesembuhan yang terbaik buat Richard dan Eta ya Tuhan. Begitu juga Altar dan Allen dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Kami serahkan, berikanlah kepintaran buat anak-anak kami, Altar dan Allen ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Opung Altar ya Tuhan. Di dalam pemulihan pasca operasi pasca ya Tuhan. Tulang bagian bahu. Kiranya Tuhan memulihkan, berikan kesembuhan dan bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus. Obat-obat dan makanan Opung ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk
kakak dan ipar dari Eta ya Tuhan, dalam kesehatan, selama menjaga dan Oma merawat Opung. Engkau berikan yang terbaik ke Eta ya Tuhan, berikan dia kesehatan dan kemampuan untuk penuh sukacita merawat Opung ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Saud Samosir bersama anak-anak Sarah, Daniel, David ya Tuhan. Dalam kesehatan, pekerjaan, studi anak-anak ya Tuhan, Saud ya Tuhan. Engkau berkati beliau dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih untuk anak-anaknya juga ya Tuhan. Berikanlah mereka takut akan Tuhan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa juga buat Om Beni yang ikut membantu membangun rumah ini ya Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan beserta anak-anak Om Beni ya Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yoli bersama suami, bersama anak-anak terkasih ya Tuhan. Berikan kesehatan dan pekerjaan dan juga studi anak-anak ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Begitu juga buat Bapak Sarlin, Ayah Adam, Idam, dan Nino. Keluarga dari Bapak Hans Mantiri. Dalam kesehatannya Engkau pulihkan dia setelah pemasangan ring ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semua keluarga-keluarga besar ini ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan yang terbaik untuk mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Isya Palar dalam kesehatan darah tingginya Tuhan. Tuhan Yesus turut campur tangan Tuhan agar darah tinggi Tante Isya bisa menurun dengan pengobatan yang Tante Isya minum dan makan Tuhan. Hanya bilur-bilur Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan Tante Isya. Begitu juga anak-anak Tante Isya yang ada di Manado. Grace, Lucky, Donald ya Tuhan. Dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Dan juga kami serahkan anak Grace di Manado dalam kesehatannya sedang sakit kolesterol. Engkau sembuhkan juga ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan bagi orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Oma lansia di sektor 11, Oma Ludang, Oma Sorongan, Oma Eli Mambo, Oma Sekeon, Oma Simanjuntak, Oma Jarnusi, Opa Rompas, Opa Hans, Opa Alex Tua Patinaya. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan agar Oma Opa ini ya Tuhan orang tua kami, agar Engkau menjaga dalam masa tua mereka ya Tuhan. Hibur mereka dalam hal apapun yang Tuhan berikan dalam damai sejahtera buat orang tua kami, Opa dan Oma ya Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Jauhkan lari segala sakit penyakit apapun ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami semua serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga kami berdoa seluruh persekutuan sektor 11 di dalam pergumulan mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, Engkau jaga jemaat sektor 11. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk KMJ kami, Pak Pendeta Sem Karinda, Ibu Pendeta Jemaat kami dari Pendeta Amperiana,
maupun pendeta yang berdomisili di lingkungan Jatipon, Bapak Pendeta Suripati, dan Ibu Pendeta Bogarsiwi. Dan para presbiter yang bertugas masing-masing di sektor 1 sampai 16, karyawan, security, multimedia, Engkau berkati dalam pelayanan mereka dan berikan kekuatan, kesehatan, lindungi mereka Tuhan, dan juga keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk dalmahan tubuh sektor 11 ya Tuhan. Bapa di dalam nama Yesus, biarlah mereka dalam kelemahan tubuh dan dalam memulihkan, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayan-pelayan kami presbiter ya Tuhan, yang berada di sektor 11. Engkau berkati kehidupan Tante Meti, Ibu Meti, dan Pak Vicky, Ungkana, Pak Stephen, Pak Agus ya Tuhan. Biar kami bersatu dalam tekun dalam tugas pelayanan kami di sektor 11 ya Tuhan. Begitu juga pelkat-pelkat yang ada di sektor 11. Biar mereka bisa merangkul jemaat yang baik untuk dalam persekutuan jemaat sektor 11. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh doa kami, ungkapan syukur kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dunia. Ampunilah kami karena kerajaan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah memberi dengan hati yang penuh syukur, karena Tuhan telah bermurah hati dengan memberkati apapun yang kita kerjakan dengan sepenuh hati. Dengarkanlah firman-Nya yang dinyatakan dalam Amsal 3, ayat 9 sampai yang ayat ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Berlimpah sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hatiku.
Bapak Ibu, marilah kita berdoa untuk persembahan. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Allah, sumber segala berkat, terimalah ungkapan syukur kami ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terpujilah nama-Mu ya Allah atas semua pemberian baik-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu mau berbagi ketika berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Ajarlah kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Amin. Umat dikasihi Allah, umat dikasihi Allah, pergilah, mari kita membangun kehidupan berjemaat dalam kesejukan dan kedamaian. Tinggalkan cara-cara manusiawi yang dapat merusak sendi-sendi persekutuan. Kanakanlah kasih Allah, sehingga hidup persekutuan kita menjadi berkat bagi dunia. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, oh Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Umat Tuhan, terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, ya benar adanya. Amin,
saat teduh. Salam persekutuan. Kakak Tony. Mana ini udah dibuka belum? Bapak Ibu tunggu sebentar ya, kita mau foto bersama. Atas bawah. Ada Ibu Joyce, ada Kakak Tony, ada Jonathan. Mana Jonathan? Mana dia? Ini mau makan-makan ya. Habis Tuh. Siapa tuh kayak kenal? Haus. Habis gol. Mantap ini kayaknya. Kayaknya taruh pengundangan. Tante Ita. Itu cucunya Oma Serongan. beda bajunya. Ini siapa ya? Yang paling pojok bawah siapa ya? Kok Ibu Linda udah keluar ya? Sektor 11, terima kasih yang sudah beribadah. Ayo foto dulu, foto. Hari ini masih kita foto dulu. Itu di mute. Memang anak. Gue udah capek ngomong. Gue capek begini, Toto di mute ya. Keluar dia. Terima kasih sektor 11 yang ada di situ. Kita foto ya. Loh, ini Stephen ngapain di rumah sendiri? Pulang kerja. Oh, jadi cuma itu aku di sini. Mari kita foto bersama. Kita duduk sini, kita foto bareng-bareng. Di mana? Sini. Yang di sektor. Ayo yang di sektor, yang di Zoom. Ayo semua. Semua kelihatan. Semua yang di Zoom. Yang di sini nih. Ayo. Kakak Tony sebelah sini, Kakak Tony. Ayo Stephen. Sini Joseph. Sini ya. Nah. Oke, siap. 1, 2. Sekali lagi yang Zoom. Masker dong. Iya kok teta daerah dia masih nggak kelihatan ya. Ayo 1, 2, 3. Dah. Erjo, yang penting Tuhan tahu kita Terima kasih, Tuhan berkati ya. Berkati, dadah. Sampai ketemu hari Rabu. Rabu depannya. Rabu depan. Nena salah kamar. So boleh keluar. Terima kasih. Luis sudah stop recording. Sudah stop record. Hah? Stop. Ini ya.